Hans! Sendirian pakai 2 pedang, nyalimu besar juga. Kevin, kalau jantan, lepaskan teman dan istriku. Aku lawan kamu. Oke, lepaskan. Bawa dia pergi. Cepat! Ayo. Kita mulai saja. Majulah! Serang! Hans! Grup naga, semuanya sambut. Sambut Kak Hans. Kami kangen kamu, Kak. Selama 18 tahun ini, seluruh kota Taurin semua tahu legendamu. Satu tebasan, kalahkan 100 orang. Kami juga nggak buat kamu malu. Sekarang, Grup Naga udah menjadi perusahaan terhebat. Kak Hans, ayo. Sekarang kamu udah bebas. Kami berharap kamu pimpin Grup Naga lagi. Dan pimpin kami lebih sukses. Gak perlu. Kedepannya, aku cuma mau temani Clara dan putriku. Aku ini udah lama di penjara, juga udah banyak utang pada mereka. Kelak, jangan cari aku lagi. Kelak, jangan cari aku lagi. Kak Hans, geng kita harus punya pemimpin. Tanpa kamu, kami nggak punya panutan. Selama aku nggak ada, kalian semua juga sangat baik. Tapi, Kenapa? Nggak dengar perintahku lagi? Sampaikan, kota Taurin cuma ada Hans, nggak ada naga langit. Oke? Kak Hans, jaga dirimu baik-baik. Aku akan lakukan apapun buat rawat anak kita. Aku tunggu kamu. Aku mau makan di luar sama teman, kamu jangan masak. Kalau kamu terus bandel, akan jadi kayak ayahmu yang gak guna itu. Jangan khawatir, meski aku beneran di penjara, juga gak bakal kayak dia. Di penjara 18 tahun gara-gara curi besi, beneran memalukan. Terus kamu, demi cowok itu, tunggu 18 tahun. Bodoh banget. Kamu... Ibu, kamu juga gak jelek. Kamu dandan yang cantik, lalu cari ayah tiri buatku. Aduh, kalian biayai aku. Gak perlu susah kayak sekarang. Clara,
Kamu udah pulang? Iya. Ayo, Feby, panggil ayah. Aku nggak mau. Dia bukan ayahku. Ayahku harus seperti si naga langit. Ayahku harus seperti si naga langit. Cundang. Minggir. Dia mirip kayak kamu pas muda. Clara, selama ini kamu udah menderita. Ini semua salahku. Dulu, aku kira jadi cewek bos itu keren banget. Tapi setelah kamu di penjara, semua bawahanmu nggak pernah jenguk kami berdua. Aku yang gak kasih mereka datang. Feby itu putriku. Aku takut. Kamu nggak takut kami mati kelaparan? Udahlah, udah 18 tahun. Tanpa kamu, kami berdua baik-baik saja. Kelak nggak ada kamu, juga sama. Lihat penampilanmu ini. Cepat mandi sana. Nanti orang kira kamu kakeknya Feby. Mulai sekarang, aku akan jaga mereka berdua. Jadi cowok yang bertanggung jawab. Maksudku begitu. Oh iya Kak Feby, hari ini kita mau kemana? Nggak tahu. Makanan di kantin nggak enak. Perutku sakit. Kita cari makan di luar saja. Oke. Nasi kotak 4.000, tambah telur 1.000. Tambah telur? Tambah. Baik. Aku mau 2. Nah, Mie goreng ini berapa? mie goreng gratis. Apa kamu nggak merasa malu? Kenapa ke sekolahku? Apa kamu nggak merasa malu? Kenapa ke sekolahku? Feby, aku tahu makanan di sekolahmu mahal dan gak enak. Jadi ayah sengaja jualan di sini. Kalau kamu mau makan apa, bilang saja. Ayah buatkan. Aku nggak mau apa-apa. Aku cuma mau kamu pergi dari sini. Sekarang juga. Cepat! Feby, ini ayahmu yang gak guna itu. Cuma gara-gara curi bisa dipenjara selama itu. Benaran bodoh banget. Lihat naga langit. 18 tahun lalu, dia lawan 100 orang sendirian. Sepertinya juga dipenjara 18 tahun. Iya, aku dengar dia akan segera bebas. Feby, kamu punya ayah seperti ini. Teman-temanmu juga malu. Feby, coba masakan ayah. Mie goreng. Aku nggak mau! Hans, 18 tahun ini kamu nggak pernah lakukan tanggung jawabmu jadi ayah. Apa kau mau buat aku malu di depan temanku? Cepat pergi dari sini, pergi! Siapa yang lempar mie goreng? Siapa yang lempar? Feby, jadi ini teman baikmu. Ayah baru tahu. Tunggu dulu. Aku yang lempar mie goreng itu. Kenapa kamu pukul orang? Kamu sebagai murid sekolah kejuruan gak boleh makan di luar sekolah tanpa izin. Dan beraninya serang staf sekolah pakai mie goreng. Kamu harus dihukum berat. Katakan, jurusan apa? Anda pemimpinnya ya? Putriku ini masih kecil. Aku ayahnya. Kalau ada apa-apa bilang padaku. Kamu! Masalah kita berdua akan jadi besar. Hei, kamu ini berani juga. Siapa yang izinkan kamu jualan di depan sekolah? Apa kamu tahu? Cuma karena gerobak makananmu ini, kantin kita tiap hari rugi berapa banyak? Tapi makanan kalian itu terkenal nggak enak dan mahal. Jadi para murid makan di luar. Ini bukan salahku. Kalian dengar dia bilang apa? Makanan di sekolah kita mahal dan nggak enak. Konyol!
Dengar ya. Menu dan harganya, semuanya, aku dan Pak Rudi yang tentukan. Apa kamu tahu apa yang kamu bilang tadi? Fitnah. Oh ya, dia itu putrimu ya? Iya, Cepat periksa, dia dari kelas mana? Aku akan laporkan ke kakakku, agar Pak Rudi keluarkan dia. jangan Pak. Aku yang salah. Aku pergi sekarang juga. Aku pergi sekarang. Ya. Pergi. Ini terlalu gampang. Hancurkan! Hancurkan! Hancurkan semuanya! Apa yang kalian lakukan? Kemari! Pak, lihat. Gerobaknya udah hancur. Udah puas kan? Lupakan saja masalah putri. Lupakan. Lihat ini. Kamu lihat, kamu udah kotorkan depan sekolah. Cepat, bereskan. Baik. Cepat dikit. Lelet banget. Cepat dikit. Lihat, ayahmu dipukul. Dia sudah ditindas begini tapi nggak berani melawan. Iya, kalau aku dia, aku bakal ke tengah jalan buat bunuh diri. Lawan! Apa kamu bebas cuma mau buat aku malu? Aduh, Kamu beneran merasa ayah buat kamu malu? Tentu saja. Kalau kamu cowok, lawan dia. Palingan aku nggak sekolah lagi. Kenapa kamu bisa ditindas seperti ini? Suatu hari nanti kamu akan ngerti. Ada beberapa hal yang lebih penting dari ego. Apa aku udah boleh pergi? pergi. Kamu mimpi saja. Hah? Kamu jualan di depan gerbang sekolah. Semua murid pada beli sama kamu. Gak ada yang makan di kantin. Hari ini siapa yang ganti rugi? Kerugian kantin. Harga makanan di kantinmu nggak usah ditanya lagi. Lauknya itu semuanya nggak segar. Dagingnya udah disimpan sangat lama. Brokolinya disimpan bertahun-tahun. Kalian pakai bahan itu. Apa kamu bisa rugi? Hah? Apa kamu punya hati nurani? Masih berani melawan ya? Baik, sana. Laporkan ke kakak iparku. Suruh dia keluarkan gadis bodoh ini. Pak, maaf banget. Begini, aku sudah jual 125 porsi mie goreng. Seporsi 4.000. Uang jualannya buatmu. Ini, totalnya 500.000. Kamu pikir aku pengemis? Hah? 125 porsi mie goreng. Itu artinya ada 125 siswa yang gak makan di kantin hari ini. Apa kamu tahu berapa kerugiannya? Katakan saja, berapa harga seporsi mie goreng di kantin? Bercanda. Kalau aku bilang, berapa untung dari makanan kantinku, nanti siapa yang mau makan di kantin? Semua bilang manajer kantin hatinya busuk. Ternyata benar. Betul, satu bak paus saja dijual 42.000. Menurutmu, apa dia untung 40.000? Jangan asal bicara. Dengar ya, hari ini gak cuma harus ganti rugi biaya operasional, kamu juga harus ganti reputasi kantin kami. Totalnya 100 juta, gak boleh kurang sedikit pun. 100 juta? Kamu beneran mau merampok? Aku nggak ada uang. Aku nggak bisa bayar. Gak mau bayar ya? Baik. Sini, hajar dia sampai masuk rumah sakit. Hajar dia. Baik. Berhenti! Jangan pukul lagi! Jangan pukul lagi! Jangan pukul lagi! Pak, dia ini naga langit, pembantai 100 orang. Pak, dia itu naga langit, pembantai 100 orang 18 tahun lalu. Apa ayah Feby beneran naga langit? Ayah Feby itu naga langit. Feby, apa ayahmu beneran? Omong kosong. Orang kayak gini mana mungkin naga langit. Minggir kamu.
boleh juga. Aku udah lama dengar ada orang yang gambar tanda lahir naga di dadanya. Udah berani nyamar jadi naga langit. Hari ini aku beneran ketemu. Hapus gambar yang ada di dadanya buat aku. Baik. Pak, nggak bisa dihapus. Kamu demi pura-pura sampai totalitas begini. Kamu bahkan tato tanda lahir naga di dadamu. Ini bakal jadi masalah besar. Grup naga, Pak Dev udah bilang, yang berani nyamar jadi naga langit bakal ditangkap dan dihukum. Tahan dia. Foto dia. Lalu kirim ke bos grup naga. Nanti bukan aku yang akan kasih kamu pelajaran. Gawat, kalau sampai Dev lihat bakal ada masalah besar. Mereka udah susah payah berbisnis legal. Jangan sampai karena aku. Dulu ibu bilang kamu payah. Nggak nyangka kamu supaya ini. Kak, dengar aku. Aku yang salah. Maafkan aku. Jangan kirim fotonya ke grup naga. Sekarang baru takut. Udah telat. Kamu pasti mati. Palsu. Aku gak bercanda, aku seriusan. Tolong jangan dikirim fotonya. Kamu mau bikin malu sampai kapan? Pak Dev, di luar ada yang nyamar jadi Kak Hans. Panggil semua departemen security dan ikuti aku. Siapa Dev? Seorang maling besi ngapain ngaku jadi naga langit? Apa kamu tahu apa akibat yang nyamar jadi naga langit? Feby, kamu pulang dulu. Aku nggak mau. Kamu pikir begini orang bisa hormati kamu? Cowok yang payah, nggak punya kemampuan, nggak akan bikin malu. Tapi nggak sadar diri itu baru memalukan. Kamu begini cuma buat aku merasa muak. Feby, masalah ini ayah yang urus. Kamu Pak, maaf. 18 tahun lalu ayahku dipenjara karena mencuri besi. Dia nggak tahu soal naga langit. Dia juga nggak ada niat buat singgung naga langit. Di sini pasti ada salah paham. Aku akan bawa dia buat hapus tatonya. Curi besi di penjara 18 tahun. Kamu beneran payah. Cepat pergi. Mau pergi? Nggak segampang itu. Bosku bentar lagi sampai. Kalau dia tahu orang yang nyamar jadi naga langit pergi, dia bakal marah. Pak, bos sudah balas. Udah balas. Dia bilang semua dewan direksi grup naga akan tiba dalam 10 menit. Mereka bilang semua dewan direksi grup naga akan tiba 10 menit lagi. Kamu hebat banget. Nggak nyangka kamu kenal orang dari grup naga. Aku nggak mungkin kenal orang penting itu. Pasti karena dia baru keluar penjara. Banyak yang aku jadi naga langit. Bocah, kamu akan menderita banget. Ayah, kamu pergi. Aku dan ibu udah tunggu kamu 18 tahun. Apa kamu mau ibu yang baru dapat harapan jadi janda lagi? Cepat pergi, pergi. Apa kalian gak mau bantu? Apa kita seakrab itu? Kita udah janji jadi saudara. Kalau memang teman baik, kamu nggak bakal menyeret kami. Bikin masalah sebesar ini, kamu masih mau seret kami. Kamu nggak pantas jadi teman kami. Benar. Kamu mau kita mati? Kamu masih berani bilang kita saudara? Kalau cuma iseng saja nggak masalah, tapi kami nggak mau mati bersamamu. Kami nggak berani singgung grup naga. Aku nggak bermaksud bikin kalian singgung grup naga. Aku cuma mau kalian bantu aku biar kami bisa pergi. Cewek sialan, berisik banget.
Pak, kamu nggak apa-apa? Sialan, cowok sialan. Kamu berani sentuh aku. Cari mati ya. Kalian dengar ya, kalian boleh pukul aku, tapi nggak boleh sentuh putriku. Aku akan bunuh kamu. Oke, sialan. Hari ini aku bakal buat kamu tahu betapa sulitnya di dunia ini. Kalau hari ini kamu mati di sini. Ingat, di kehidupan nanti jangan rebut bisnis orang lain. Apa kamu sangat kagum naga langit? Kalau gitu ayah tunjukkan. Mundur dikit. Serang dia! Serang! Cepat berdiri! Masa kalian nggak bisa kalahkan seorang pedagang? Kok bisa sih? Dia kuat sekali. Ayah, cepat pergi. Bentar lagi orang grup naga akan sampai. Kalau kita pergi, mereka pasti buat masalah lagi. Lebih baik hari ini kita bereskan mereka semuanya. Jangan acting lagi. Ngapain nyamar jadi naga langit? Bukan, aku gak nyamar jadi naga langit. Kayaknya aku gak bisa sembunyikan identitasku. Ayah, cepat pergi. Meski kamu bisa kalahkan orang-orang ini, tapi grup naga bukan tandinganmu. Aku tahu, aku gantikan kamu. Aku cuma gadis kecil, mereka gak akan bisa lukai aku. Cepat pergi, cepat ayah, cepat pergi, pergi! Apa dia khawatirkan aku? Meski dia benci aku, ayah yang payah, dia juga gak mau aku terluka. Tenang saja, ada ayah. Gak ada yang bisa tindas kamu, oke? Anda Pak Dev ya? Dengar ya, cowok yang nyamar jadi naga langit mau kabur. Tapi aku hentikan dia. Pedagang kaki lima saja. Berani nyamar jadi naga langit dan merusak reputasi grup naga. Menurutku, dia udah bosan hidup. Beneran grup naga. Astaga, dia pasti mati. Biasanya nggak bisa ketemu orang penting, tapi hari ini semuanya ada di sini. Aduh, aku mau punya kakak angkat. Jangan cari mati. Kamu kira mereka preman jalanan yang lagi main di sini? Keren banget. Bos kalian, ini ayahku. Dia gak bermaksud nyamar jadi naga langit. Dia juga gak bermaksud singgung grup naga. Di sini pasti ada kesalahpahaman. Aku minta maaf untuknya. Maaf. Aku sujud pada kalian. Aku mohon pada kalian, ampuni ayahku. Aku mohon. Ampuni dia, aku mohon. Wah, dia beneran sujud. Apa kamu pikir sujudmu berharga? Hah? Kak Hans! Nona! Anda sudah menderita! Kak Hans! Nona besar! Anda sudah menderita! Ada apa ini? Nona. Pak Dev dari grup naga panggil ayahku kakak. Apalagi bercanda. Berdirilah. Oh iya, Feby, ayah lupa kenalkan. Dia adalah CEO grup naga. Panggil Paman Dev. Ayo. Paman Dev. Hah?
Pak Dev, Anda lagi ngapain? Dia cuma pedagang kaki lima. Harusnya dia yang sujud. Menurutku kamu sudah mau mati hari ini. Matamu itu beneran gak berguna. Kebetulan, hari ini hari terakhirmu lihat dunia ini. Bukan. Ayah. Hah? Apa yang terjadi? Maaf ya, ayah udah sembunyikan lama. Aku itu naga langit yang waktu itu. Apa? Dia beneran naga langit. Nggak mungkin. Naga langit jualan mie goreng di depan sekolah. Aku di sini. Aku nggak mimpi kan? Aduh. Cubit saja dirimu. Sakit. Naga langit. Jadi 18 tahun yang lalu, kamu sendirian kalahin 100 orang dengan pedang, itu beneran? Tentu saja itu benar. Di mana kamu lakukannya? Tunggu, ayah bereskan orang ini. Ayah akan kasih tahu kamu. Tahan dia! Dave, lepaskan dia. Baik. Rasa takut terkadang nggak bisa dikontrol. Seperti orang lihat harimau. Seperti saat dia dengar namaku. Kak Hans, orang-orang ini mau diapakan? Kak Hans. Bukan. Pak Hans, aku beneran gak tahu kalau Anda adalah naga langit. Kalau aku tahu, aku juga gak akan berani cari masalah denganmu. Aku mohon, ampuni aku kali ini. Kamu bukan singgung aku, tapi kamu singgung putriku. Singgung putriku itu masalah besar. Oh iya, aku mau tahu, kantin kalian bagus banget. Pas murid-murid makan, setidaknya ada tempat buat berteduh. Tapi murid-muridmu lebih pilih makan di gerobakku daripada makan di kantin. Gak cuma karena harga makananku lebih murah, kan? Bukan. Aku jahat. Pakai bahan makanan kadaluarsa. Oh, aku bukan manusia. Aku salah. Aku udah tahu salah. Kamu bukan sadar kamu salah. Tapi kamu tahu, kamu bakal mati. Apa kamu yang hancurkan gerobak Kak Hans? Bukan. Aku lihat Kak Hans capek, jadi aku beli gerobaknya. Siapa sangka pas mereka dorong gerobaknya malah hancur. Tunggu. Bukannya tadi kamu mau aku ganti rugi kerugian kantinmu? Enggak, Kak Hans, kamu salah dengar. Aku mau beli makananmu. Aku mau pelajari lagi, biar bisa tingkatkan kualitas kantin. Nggak perlu repot, mau pelajari ya? Pelajari saja di sini. Ayo makan. Kalau nggak makan, gimana dipelajari? Ini. Jangan banyak bicara. Cepat makan. Kenapa? Makanan buatan Kak Hans nggak pantas dimakan. Pantas. Aku makan sekarang. Gimana rasanya? Enak, Hans. Masakanmu jauh lebih enak dariku. Kalau enak, makan lebih banyak. Kalau ada sisa, aku bisa marah. Bukan, tapi Hans, aku nggak bisa habiskan 100 lebih porsi. Aku dulu pakai 2 pedang, kalahkan 100 orang di jembatan. Tapi kamu bilang, kamu nggak sanggup habiskan makanan buat 100 orang. Hari ini kamu harus coba masakan Kak Hans. Nggak nyangka dia bisa begini. Biasanya dia sombong banget. Akhirnya ada yang kasih dia pelajaran. Rasakan. Lihat dia. Kalian semua cepat bantu. Dave, sekarang grup naga cari orang, nggak dipilih dulu ya? Kenapa bisa ada hubungan sama mereka? Orang kayak dia memang gak pantas kenal pimpinan grup kita. Tapi di sekolah kejuruan ini, grup naga adalah pemegang saham terbesar. Ada beberapa laporan yang kita butuhkan. Oh, kalau begitu, aku kasih kamu kesempatan buat tebus kesalahanmu. Kamu mau?
Kak Hans. Kak Hans. Makasih Kak Hans. Makasih Kak Hans. Aku mau. Aku pasti akan tebus kesalahanku. Ku dengar kakak iparmu itu kepala sekolah ini, ya kan? Iya, ya. Berarti kamu dan kakak iparmu kalau nggak suka sama murid, bisa langsung keluarkan mereka, ya kan? Enggak, bukan. Itu salah mereka. Nilai pelajarannya jelek. Jadi kakak iparku bujuk mereka buat mundurin diri. Kakak iparku itu ketat banget soal pendidikan. Ketat banget. Ketat pendidikan? Panggil kakak iparmu kemari. Aku mau berterima kasih padanya. Baik. Kakak ipar, kamu di mana? Cepat ke gerbang sekolah. Kak Hans. Kak Hans, Adev juga ada. Ada apa ini? Kenapa kalian gak kabarkan sebelum datang? Aku bisa minta murid buat siapkan penyambutan. Kamu ini suka banget repotkan para murid. Tenang saja. Aku panggil kamu, nggak ada niatan lain. Putriku udah lama di sekolahmu. Kamu juga sering jaga dia. Itu kewajibanku. Sebagai ucapan terima kasih, aku mau traktir kamu makan. Kak Hans, bukan begitu. Aku nggak pantas ditraktir Anda. Gimana kalau aku traktir Anda di restoran terbaik di kota Torin? Kamu bebas pesan, ya? Gak usah repot. Kita makan di kantin sekolah saja. Kantin? Silakan. Aduh, Kak Hans, lihat. Gak ada makanan lagi. Gimana kalau kita makan di luar saja? Aku lihat makananmu banyak juga. Jenisnya juga banyak. Sini, Tante. Lihat, banyak banget kan? Makanlah. Makan. Cepat, makan. Pak Rudi, kalau kamu nggak makan ini, kelak jangan harap bisa makan lagi. Kak Hans, aku cuma bercanda. Aku makan. Agak dingin, tunggu. Tunggu, aku terlalu buru-buru. Kamu sendiri saja nggak bisa makan, hah? Kamu malah kasih ini buat murid. Murid-murid ini sekarang dalam masa pertumbuhan. Aku tahu, berbisnis harus ada untung. Tapi ke murid-murid ini, kita juga harus punya moral. Kalau bukan karena terpaksa, murid-murid ini nggak bakal datang ke gerobakku. Hah? Aku lihat kepala sekolah ini gak bisa makan makanan ini. Gimana kalau kalian bantu dia? Kamu coba. Apa yang biasanya kamu kasih kami? Nasinya sudah berjamur. Kamu masih jual ke kami. Gratis pun aku nggak mau. Daging ini beneran sangat alot. Beraninya kamu jual 90.000 seporsi. Bakpao 42.000 ini bisa bunuh orang. Aduh. Udah kenyang? Udah kenyang, Kak Hans. Kalau kenyang, mati sana. Jangan, Kak Hans. Dengar ya, aku beneran gak tahu apa-apa. Semua salah orang ini. Sini kamu. Dia ini, karena jadi adik iparku, berani nipu orang. Kak Hans, aku juga korbannya. Ngapain? Kamu korban? Hah? Semua orang tahu kalau aku cuma bawahanmu. Kalau kamu nggak setuju, aku mana berani lakukan. Dasar sialan, kenapa kamu malah fitnah aku? Sialan. Bagus banget. Berhenti. Kalian ini orang berpendidikan. Kenapa sampai berkelahi? Sangat nggak bermoral. Ayo berdiri.
Kalian berdua itu orang berpendidikan. Kenapa bisa berkelahi di depan murid sebanyak ini, ha? Mending adu mulut saja. Adu mulut? Kalian berdua masing-masing tampar mulut kalian. Lalu sebutin satu kelakuan buruk lawan. Bukan, Kak Hans. Kenapa kamu suruh dia pukul aku? Lagi pula, aku bisa bersumpah. Seumur hidupku, aku nggak pernah lakukan hal jahat. Kamu nggak pernah lakukan hal jahat. Hadiah yang kamu dapat tiap tahun saja, itu bisa buka 2 supermarket. Gila. Dasar sialan, jangan asal bicara. Untung dari kantin, bukannya masuk ke kantongmu. Sialan! Mobil mewah yang dibeli sekolah itu, kenapa kamu yang pakai? Kamu kira aku nggak tahu kalau kamu ganggu para siswi? Nggak nyangka, dia juga kena akibatnya. Gak perlu hormati dan kasih mereka hadiah lagi. Aduh, sebelum pergi, apa bisa suruh dia pasang AC di asrama? Hei! Bukannya aku suruh adu mulut. Kayaknya aku cuma tahu dikit tentang masalah kalian. Bukan. Kak Hans, jangan khawatir. Sekarang aku akan adakan rapat. Aku akan tangani masalah kantin sekolah. Rapat? Udah nggak perlu. Dave, Hadir. Grup Naga ada saham di sekolah kejuruan ini. Apa aku berhak pecat kepala sekolah ini? Kami akan lakukan sesuai perintahmu. Baik, mulai sekarang kamu bukan lagi kepala sekolah. Besok adakan rapat. Biar para siswa pilih guru yang paling baik buat jadi kepala sekolah. Bagus. Kak Hans, aku udah tahu salah. Aku mohon ampuni aku. Aku udah angkat tanganku. Bisa diturunkan atau enggak, itu tergantung kamu. Aku paham. Murid sekalian, dengar aku. Mulai hari ini, kantin sekolah ditutup. Uang yang kalian isi ke kartu makan, tenang saja, aku bakal ganti rugi 2 kali lipat. Bukan, kakak ipar. 2 hari lalu, aku baru beli mobil. Uang di rekening itu. Apa kamu merasa urusanku kurang banyak? Hah? Dengar ya, cepat jual mobil itu. Kalau uangnya masih kurang, kamu masih ada rumah kan? Jaminkan saja. Kenapa kamu gak jual mobilmu? Sana. Murid sekalian, dengar aku. Kalian harus percaya Dewan Sekolah. Tentu saja, harus percaya aku juga. Soal masalah lain yang kalian sampaikan, tenang saja. Aku akan selesaikan semua. Selesaikan apaan? Menurutmu kamu ini masih pantas menjabat sebagai kepala sekolah. Dave, Hadir. singkirkan dia. Jangan. Ayah, Hah? gimana kalau lupakan saja? Lupakan? Aduh, udah. Baik, demi permintaan putriku, kulupakan ini. Kak Hans, aku mundur dari jabatan kepala sekolah ini. Aku cuma mohon, kamu kasih kami jalan keluar, itu saja. Sini kamu. Iya. Dengar ya. Yang aku kasih itu jalan keluar. Maksudnya? Dave, Hadir. Grup Naga punya tempat pembuangan sampah di kota Sutton, kan? Betul, Kak Hans. Antar mereka semua ke tempat pembuangan sampah. Biarkan mereka olah sampah. Itu cocok untuk mereka. Baik, Kak Hans. Tapi, Pergi! jangan. Kalian kemari. Paman. Bukan, Kak Hans. Tadi itu kami nggak bermaksud hina kamu. Lihat kami masih kecil. Masih kecil? Waktu aku seperti kalian, aku udah mulai kerja cari nafkah. Gak kayak kalian yang mulutnya jahat. Paman, kami beneran nggak bermaksud hina kamu. Kami semua teman dekat Feby. Ayah Feby, ya ayahku juga. Kami, pepatah bilang, kalau nggak bercanda, ya nggak seru. Iya, cuma bercanda sama Anda. Tolong jangan permasalahkan. Feby, cepat bantu kami ngomong. Sekarang baru bilang aku teman kalian. Waktu mereka marahi aku, kalian kemana? Pas mereka mau keluarkan aku, kalian di mana? Apa kalian pernah bela aku? Udah, aku gak akan apa-apakan kalian. Aku cuma mau suruh kalian buat rajin belajar. Jangan kagum sama hal yang gak berarti begini. Tunggu kalian udah dewasa, kalian pasti paham
Kelakuan buruk ini cuma akan hancurkan kalian. Oke, Paman. Kami pasti berubah. Oh ya? Kamu? Kalau mau main sama putriku lagi, ingat warnai rambutmu jadi hitam. Aku ingat. Pulang sana. Dadah, Paman. Murid-murid ini. Kak Hans, Feby, ayah yang masakin buat kamu. Udah dingin. Wangi banget. Ayah, kenapa ayah nggak bilang kalau kamu itu naga langit? Kalau waktu itu aku bilang aku naga langit, apa ada yang percaya? Kamu aja nggak percaya, apalagi mereka. Ucapan bisa intimidasi orang baik, pakaian takuti orang jahat. Ada orang yang cuma percaya sama hal yang mereka yakini. Oh iya, Feby. Tadi padahal kamu ketakutan. Tapi kenapa kamu masih melindungi ayah? Menurutku, meski ayah payah, kamu tetap ayahku. Dengar ya, aku udah benci kamu 18 tahun. Tapi aku juga menunggu 18 tahun. Aku gak mau baru ketemu udah kehilangan lagi. Kalau begitu, apa kamu puas dengan ayah? Puas sedikit. Jadi kamu puas sama aku atau sama julukan naga langit ini? Ini... Oh ya, aku mau tanya. Dulu, kenapa kamu bisa sendirian lawan 100 orang? Sendirian lawan 100 orang? Demi tolong ibumu. Hah? Waktu seorang cowok pilih untuk menjaga keluarganya sendiri, dia bisa keluarkan tenaga yang luar biasa. Sebenarnya aku bukan naga langit, cuma seorang suami yang lindungi istrinya dengan nyawanya. Feby, dulu ayah udah banyak utang sama kamu dan ibumu. Mulai sekarang, ayah janji gak akan tinggalkan kalian. Janji? Janji. Dave, aku ini perlu bantuanmu. Bisa nggak? perintah Kak Hans pasti aku lakukan. Baik, teman baik. Aku mau buka rumah makan di dekat sekolah. Aku mau begitu Feby pulang, dia bisa langsung makan. Jadi, teman-temannya juga bisa makan makanan sehat. Gampang. 100 meter di depan ada gedung milik grup Naga. Aku akan segera renovasi area komersial di lantai dasar dan panggil semua koki handal di kota Torin. Cukup. Aku cuma mau buka restoran kecil. Aku yang masak. Nggak perlu sebesar itu. Tapi Kak Hans, Kenapa lagi? Waktu kalian masih kecil, semua pernah makan masakanku kan? Sekarang aku mau masakin buat putriku, nggak boleh. Kalau kamu nggak setuju, aku bakal balik ke gerbang sekolah buat jualan di sana. baik Kak Hans. Jangan makan lagi, nanti ayah masakin yang baru. Ayo. Agak asin, jangan terlalu asin. Bukan. Jangan ikuti aku. Aku mau temani Feby. Kalian bubar saja. Bos, naga langit itu udah bebas. Naga langit udah keluar. Aku udah tunggu dia 18 tahun. Akhirnya dia keluar juga. Utang waktu itu dan dendamku selama ini. Aku mau dia bayar aku 100 kali lipat. Aku dengar dia buka resto kecil di dekat sekolah kejuruan. Apa perlu suruh orang kita? Kalau begitu, terlalu gampang buat dia. Aku mau buat dia lihat sendiri barang yang dulu dia lindungi akan menghilang dari tangannya. Wangi banget. Ayo makan. Ayah, Ya, kenapa ayah nggak balik ke grup naga? tunggu dewasa, kamu akan tahu. Ayo makan selagi hangat. Ibu, cobain. Aku tunggu 18 tahun, cuma demi seorang koki.
Nyonya besar datang, mau inspeksi ya? Siapa nyonya besarmu? Hah? Kita belum resmi nikah. 18 tahun lalu aku kira kalau ikut kamu hidupku bakal enak. Bisa jadi nyonya besar. Sekarang malah buat diri jadi cewek tua. Wanita harus andalkan diri sendiri. Kamu benar. Udah, kita bicara serius. Suruh Dev dari grup naga itu carikan kerjaan buatku. Lebih bagus kalau urus keuangan. Gak mungkin. Kamu sendiri so mulia, gak mau jadi presdir. Buat aku jadi manajer, gak susah kan? Kamu tadi bilang wanita harus andalkan diri sendiri. Kenapa sekarang malah minta tolong aku? Kalau kamu butuh uang, aku bisa suruh Dev ambil dividen dari saham grup naga buatmu. Tapi sekarang, aku cuma mau hidup tenang dan damai sama putriku. Jadi nyonya besar, nggak bisa. Jadi kakak ipar, sudah lumayan. Bagus kamu, Hans. Ingat ucapanmu hari ini. Kamu gak usah pulang lagi. Aku akan buat kalian nyesal seumur hidup. Kita ngapain pulang? Ayah masakin yang enak. Masa menopause? Selamat datang. Mana bos kalian? Aku bosnya. Kamu naga langit. Kamu hebat banget. Kalau mau makan, maka ku sambut. Kalau mau bikin onar, maka pergi saja. Naga langit sekarang jadi koki. Baik, apapun kerjaan naga langit pasti hebat. Ayo, masakin buatku. Aku mau cobain mana menunya. Lihat apa? Mau jualan nggak? Jangan bicara gitu sama ayahku. Feby, bereskan meja di sana. Menunya banyak juga. Sapi asam manis berapa? 96.000. Berapa? Dagingnya banyak. 100 gram tulang, 300 gram Sup daging. ikannya berapa? 114.000. Kalau gitu satu sup ikan, daging goreng, kulit ayam goreng, dan seporsi mie goreng jadi berapa? 372.000. Daging goreng nggak enak. Ganti daging panggang dan tumis kentang berapa? 426.000. Kalau tumis tahu cabai, apa bisa nggak pakai cabai dan tahunya? Bisa, kamu makan piringnya. Aku cuma suka rasa ini. Apa kamu bisa buat? Bisa. Berapa? 30.000. Totalnya berapa? 500.000. Bukan, aku lihat menunya harusnya 520. Kurang 20.000. 500.000 saja buatmu. Baik, aku nggak jadi pesan. Aku mau mie goreng saja. Aku mau kamu yang masak. Baik, tunggu saja. Mie udah jadi, silakan dinikmati. Bukannya Naga Langit bukan restoran sangat hebat? Apa nggak hafal menu sendiri? Tuan, mie goreng dan lauknya sudah jadi, silahkan. Apa ini pertama kali kamu melayani tamu? Pelayan itu harus sujud. Tinggi badanmu nggak boleh melebihi tamu. Tuan, mie goreng dan lauknya udah jadi. Silahkan. Ayah, kamu... Tamu punya permintaan, kita turuti saja. Bisnis kita di bidang jasa. Sikapmu bagus, aku senang. Tapi baru-baru ini tanganku entah kenapa kurang bertenaga. Gak bisa pegang sumpit. Gimana kalau kamu suapi aku? Baik. Eh? Apaan ini? Nggak enak banget. Kamu ngapain?
Maaf, kalau rasanya nggak cocok, aku bisa buatkan yang baru. Aku gak mau makan lagi. Gak ada selera lagi. Gadis ini oke juga. Sini, duduk temani aku minum. Kamu panggil dia apa? Gadis? Kenapa kalian diam saja? Habisi dia. Kau bisa habisi naga langit. Kita bakal terkenal. Teman-teman, pantas saja bisnisku ramai banget. Aku paham. Kalian pasti disuruh sama Dave. Kak Hans, Pak Dev suruh kami lindungi kamu. Lindungi aku? Apa aku butuh dilindungi? Kami cuma takut orang kaya mereka buat onar di sini demi cari nama. Pulang dan bilang ke Dave, orang kayak mereka, aku bisa habisi 100 orang sekaligus. Tapi kalau kalian di restoku, usahaku nggak bisa jalan. Kak Hans, mereka... Kalian pulang saja, aku yang urus. Kak Hans! Kalian bertiga, sekarang teman-temanku udah pergi. Kalian mau 1 lawan 1 atau keroyokan? Sini. Jangan. Kalian bertiga datang ke restoku, bukan cuma buat cari nama kan? Benar. Sejak kamu buka resto kecil ini, bisnis kami direbut kamu. Hah? Kami bertiga juga buka resto di dekat sini. Restomu enak dan murah. Kamu naga langit. Julukanmu juga keren. Jadi semua tamu pada makan di restomu. Toko ayahku udah mau bangkrut. Restomu seperti jadi tempat wisata. Baik, aku ngerti. Halo, Dave. Potong setengah biaya sewa semua toko di jalan ini. Jangan tanya kenapa. Aku kenal teman baru. Baik. Makasih Kak Hans. Makasih. Aku buka resto ini cuma biar putriku dan temannya bisa makan enak. Tapi, aku nggak ada niat buat rebut usaha kalian. Kalau potongan harga sewanya kurang, aku bisa potong setengah lagi. Enggak perlu. Makasih. Makasih. Kepalamu gimana? Nggak apa, aku ini kepala besi. Aku tahan tenagaku. Kalau aku nggak tahan, meski kamu pakai helm, kamu pasti pingsan. Pergi sana. Kak Hans! Kami mau ikut kamu! Ikut aku? Iya Kak Hans, sejak kecil aku udah dengar ceritamu. Aku mau ikut kamu mencapai prestasi besar. Kalian bertiga bisa apa? Kak Hans, jangan remehkan aku. Meski aku masih muda, aku dipanggil pisau cepat terbaik di Jalan Kusir. Kak Hans, namaku Bima. Tinjuku bisa serang apa saja. Namaku Andre dari kota Sultan. Gak ada yang bisa kabur dari tanganku. Ayah, kalau kamu nggak terima mereka, gimana kalau mereka jadi anak buahku? Jadi anak buahmu? Kamu masih sekolah, jangan macam-macam. Tapi, kalian memang berbakat. Gini saja, aku mau lihat skill kalian. Hah? Baik. Kak Hans? Cuma ini, pisau cepat terbaik Jalan Kusir. Ini cepat gak? Cepat. Ayo, aku tunjukkan kemampuan potongku. Udah lihat? Bukan, Kak Hans. Pisauku ini buat bunuh, bukan buat potong sayur. Lagian aku mau ikut kamu, bukan untuk kerja ini. Terus kalian mau ikut aku ngapain? Jadi sukses dan berprestasi. Kayaknya kalian bakal kecewa. Aku buka resto kecil ini adalah prestasi terbesarku. Bisa hidup damai dan tenang adalah yang terpenting. Aku mungkin gak bisa buat kalian sukses, tapi aku bisa jamin makan kenyang. Baik, Kak Hans. Pokoknya kalau ikut kamu, bantu kamu pasti gak salah. Kalau mau ikut aku, harus turuti kata-kataku. Kalau mau ikut aku, harus turuti kataku. Baik. Kak Hans, kamu perintah saja. Meski kamu suruh kami mati, kami gak akan takut. Pisau cepat, kamu urus bagian cuci. Baik. Bima, kamu bagian masak. Oke. Dan kamu, Andre,
Gerakanmu cepat. Kamu antar makanan saja. Baik. Ayah, Ya, kenapa aku merasa mereka bakal sia-sia ikut kamu? sia-sia ikut aku. Mereka tiap hari keluyuran. Itu baru sia-sia. Kamu masih kecil jadi nggak ngerti. Nanti kamu akan paham. Dengar. Aduh, cukup-cukup. Jangan ngomong lagi. Bawel banget. Aku pergi dulu. Putriku udah besar. Susah diatur. Feby, Ngapain? Kalau ayah tahu dia pasti marah. waktu itu kan aku cuma ketakutan. Lihat kita, udah berteman lama. Kamu maafin aku kali ini ya. Sahabat. Aku tahu kamu gak marah sama aku. Sebagai ganti rugi, aku ajak kamu ke tempat bagus deh. Tempat bagus. Iya, ayo. Tempat apa? Ayo naik, nona besarku. Udah mau jam makan. Cepat siap-siap ya. Halo? Apa? Aku segera sampai. Rizal, ini tamu misterius yang kamu bawa kemari. Nggak tahu. Apa dia pantas makan bareng kita di satu meja? Kalau aku kasih tahu identitas dia, kalian bakal kaget. Aduh, bisa buat klub pendekar takut? Apa dia Putri Dewa Langit? Kurang lebih sama kayak Dewa Langit. Apa kalian tahu, Naga Langit yang 18 tahun lalu sendirian lawan 100 orang? Siapa yang nggak tahu? Itu legenda di kota Torin. Nah, Feby itu ya putrinya Naga Langit. Sekarang, apa dia pantas duduk di meja ini? Nggak masalah. Feby, ayahmu beneran sendirian kalahkan 100 orang. Ayahku nggak cuma bisa kalahkan 100 orang. Tapi mereka cuma datang 100 orang. Kepala sekolah kita yang biasanya suka arogan, sekarang kalau kalian lihat, dia lagi pungut sampah di TPS Kota Suton. Apa hal sepele ini perlu diomongin? Jangankan naga langit. Meski aku mau habisi dia, itu juga hal yang sangat gampang. Ayah, cepat kemari. Dandan yang keren. Tolong. Anak ini. Kita yang duduk di sini, keluarganya di kota Torin juga punya pengaruh. Zain, ayahnya raja properti di kota Torin. Caca, seluruh transportasi di kota Torin diatur sama ibunya. Dan ini, putra Pak Gino, orang yang berkuasa di kota Torin. Lingkaran kecil kita ini disebut klub pendekar. Klub pendekar? Betul. Orang yang bisa makan di meja ini dari keluarga besar. Di politik dan bisnis serta dunia hitam punya berpengaruh dan terhormat. Oh iya, sebenarnya Rizal nggak pantas duduk di sini. Tapi siapa sangka Caca suka dia. Tapi Feby, kamu beda. Putri Naga Langit pantas makan di sini. Ada pepatah bilang, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kamu harus berteman dengan orang yang punya latar belakang yang sama. Feby, kamu baru gabung. Kalau udah lama kamu bakal tahu. Begitu klub pendekar bersin sekali saja, kota Torin bakal gempar. Dulu, sekarang, kelak, semua kekayaan dan reputasi akan jadi punya kita. Sekarang aku sudah nggak sabar. Feby, kapan kamu bisa bawa kami bertemu sama naga langit yang sebenarnya? Para teman muda, jangan buru-buru. Ayo, kita bersulat. Rizal, aku nggak bisa minum. Mana ada orang yang bisa minum dari lahir? Ya mulai belajar. Ayo. Tapi apa? Kalau kamu nggak minum, berarti nggak hormatin mereka semua. Minumlah. Ayo.
Siapa yang suruh dia minum? Paman, Siapa yang suruh dia minum? Feby hari ini senang. Minum dikit. Nggak apa-apa kan? Bukannya aku sudah bilang, kalau mau main sama putriku, warnai rambutmu jadi warna hitam. Hah? Siapa yang panggil Koki kemari? Kita nggak tambah sayur. Ini ayahku. Itu, kalian tahu istilah orang besar yang sembunyi kan? Aduh, ayahku terlalu terkenal. Orang yang cari dia buat balas budi atau balas dendam, semuanya harus antri. Ayahku nggak suka jadi pusat perhatian, dia sengaja berpakaian begini. Lepas. Wah, beneran kuil tersembunyi di pedalaman menarik cendekiawan dari kota. Gak nyangka, naga langit yang dulu buat pertumpahan darah ternyata merendah banget. Aku bukannya rendah hati, tapi udah payah. Aku udah di penjara bertahun-tahun. Entah naga atau harimau, sifat buasnya udah habis. Apa kau mau aku duduk di meja ini? Apa maksudmu? Ruangan ini lebih besar dari resto kita. Kenapa? Gak betah? Aku dengar seluruh grup naga itu bisnis naga langit. Bahkan Pak Dev harus hormat saat ketemu. Tapi kenapa bisa jatuh serendah ini sampai buka resto kecil? Pak Dev gak mungkin kenal orang kecil sepertiku. Dulu pas muda, kami sering main bareng. Sebagai rasa hormat, dia panggil aku Kak. Sekarang bisnis Pak Dev makin besar. Dia gak mungkin kenal aku. Kamu ngapain? Kau mau permalukan aku ya? Apa maksudmu? Ayah senang buatmu. Kamu beruntung bisa kenal banyak orang kaya dan berkuasa. Ya kan? Ayah senang. Aduh, cepat panggil Paman Dev. Suruh mereka semua kemari. Biar mereka lihat sendiri. Naga langit yang hebat dulu, sekarang juga orang hebat. Panggil Paman Dev apanya? Uang buat resto kita semua dipinjam Paman Dev. Kalau aku telepon dia, kalau dia tagih utang, aku nggak bisa bayar. Jangan nyusahin ayahmu. Kamu... Rizal, apa kamu ini salah orang? Penampilannya ini nggak kayak naga langit yang dulu. Aduh, nggak salah. Ayah Feby dulu pasti naga langit. Perbuatannya di sekolah itu dan sikap Pak Dev padanya nggak mungkin salah. Oh ya? Dilihat dari penampilanmu, nggak seperti naga langit yang dulu. Pak Tua, aku sampai sekarang nggak percaya. Dulu kamu bisa kalahkan 100 orang sendirian. Nggak percaya? Bagus kalau nggak percaya. Cuma orang bodoh yang percaya. Ayah, kamu ceritakan ke mereka. Biar mereka lihat sendiri gimana kejadian waktu itu. Mereka belum pernah dengar. Oh, oke. Aku ceritain kejadian kalahkan 100 orang di jembatan dulu. Tepuk tangan! Yang terjadi adalah, aku janji duel sama orang, katanya 1 lawan 1. Tapi nggak nyangka, dia datang rame-ramai. Kalau gitu, waktu itu kamu dalam bahaya. Jadi teknik tarungmu bangkit. Teknik tarung apaan? Pas aku sampai di sana, aku juga menyesal. Nggak bisa kabur lagi. Nggak ada cara lagi, lawanku banyak banget. Aku langsung bungkukkan badan, minta maaf dan bicara baik-baik. Soalnya yang kalian bilang, kalahkan 100 orang, itu cuma gosip. Pas aku sampai sana, mereka bilang, Kota Torin gak terima aku. Mereka tampar aku berkali-kali. Buat aku malu banget. Akhirnya, mereka lepaskan aku. Bukan, lepaskan kamu. Hah? Berarti kamu bukan apa-apa. Naga langit yang dulu berkuasa, ternyata cuman omong kosong. Betul. Naga langit bukan apa-apa. Terus kenapa kamu bisa dipenjara 18 tahun? Putriku tahu, karena curi besi. Ayah, kamu ngapain? Feby, naga langit buat mereka itu cerita legenda. Tapi buatku, itu adalah kesalahan terbesarku. Dia udah ambil 18 tahun terbaik hidupku, kehilangan kebebasan, keluarga, dan kerabat. Julukan naga langit itu, buatku, bukan apa-apa. Caca, cepat. Buat video di akunmu. Suruh dia bilang naga langit bukan apa-apa. Pasti bakal viral. Ide bagus. Ayo, Paman. Ayo berpose. Apa udah mulai? Udah.
Halo semuanya, aku Naga Langit, bukan apa-apa. Udah dikirim. Video ini pasti viral. Sana, sana, sana. Pak Dev, coba Anda lihat video ini. Halo semua, aku Naga Langit, bukan apa-apa. Pak Dev, apakah Hans dalam bahaya? Gak mungkin. Menurutku, yang buat video itu yang bakal bahaya. Pak Dev, maksudmu... Gak apa-apa. Tapi untuk jaga-jaga, cek lokasi Kak Hans. Kita ke sana dan tunggu. Oh, oke Pak Dev. Sana, sana. Feby, sudah pesan banyak tapi nggak dimakan. Mubazir, ngapain pergi? Makan dulu. Makan, makan, makan. Kamu cuma tahu makan. Kau makan saja, aku pergi. Apa aku suruh kamu pergi? Kayaknya naga langit ini cuma julukan saja. Tapi waktu kita nggak boleh disia-siakan gitu saja. Apa kamu tahu, di kota Torin ini ada berapa banyak orang yang mau traktir kita makan? Kita saja nggak mau. Siang ini malah terbuang sama kalian berdua. Betul. Kalau ini tersebar, harga diri klub pendekar akan malu banget. Putriku nggak ngerti. Dia suka bergaul sama siapa saja. Sebagai ayahnya, aku wakili dia. Minta maaf ke kalian. Maaf, maaf. Ya. Ayah! Ayah! Minta maaf. Kamu nggak pantas. Awalnya aku kira naga langit itu pahlawan besar. Nggak nyangka. Cuma orang rendahan yang cari ketenaran. Kesimpulanmu, betul banget. Ayah! Padahal kamu itu naga langit. Kenapa kamu nggak tunjukkan aura naga langit? Cepat! Tunjukkan aura naga langitmu. Hajar mereka sampai kapok! Hajar mereka semua sampai kapok! Cepat, hajar mereka! Feby, apa kamu tahu apa akibatnya kalau berkelahi sama mereka? Bukannya ada Paman Dev di kota Torin? Masalah apa yang gak bisa diurus grup naga? Kenapa kamu? Apa karena amarahku sesaat ini? Aku harus buat teman-temanku yang susah payah kembali ke jalan benar, kembali ke jalan salah. Aduh. Masih berlagak jadi bos dunia hitam. Dengan kondisimu kayak gini, apa Pak Dev masih peduli samamu? Jangan ngomong gitu. Meski dia kayak gini, nggak berarti dia nggak berguna. Orang kayak dia, apa gunanya sekarang? Nanti kamu akan tahu. Naga langit, bukannya kamu jadi koki. Oke? Aku kasih kamu kesempatan. Aku pesan satu sayur. Kalau masakanmu enak, aku ampuni kalian berdua. Makanan apa? Bilang saja. Dengar ya. Salad. Botol. Ayah. Lihat apa? Nggak bisa. Pedas nggak? Makin pedas makin enak. Bukannya kalian mau tahu? Apa sekarang dia masih berguna? Aku akan kasih tahu kalian. Udah siap. Kegunaannya dia sekarang, kita bisa pakai reputasi naga langit buat jadi batu pijakan kita, buat jadi terkenal. Apa udah direkam?
Sakit. Kamu mau ngapain? Ayah, kamu ngapain? Kokinya udah selesai masak. Apa aku nggak boleh cobain? Apa aku boleh pergi? Sialan, dasar nggak tahu diri. Beraninya bicara gitu ke ayahku. Feby, apa kamu tahu siapa yang kamu pukul? Gak peduli dia siapa. Pukul ayahku itu gak boleh. Ayah pergi. Jangan harap bisa pergi. Panggil orang. Cepat panggil orang. Apa orang yang kalian cari? Itu mereka? Kebetulan kalian datang. Cepat lihat anak kesayangan kalian. Ayah, kamu datang. Ayah, lihat ini. Dave, kenapa kamu di sini? Awalnya aku nggak mau naik, tapi tadi di bawah aku ketemu mereka semua. Jadi aku ikut naik. Paman Dev. Ayahku datang. Aku bunuh dia. Ayahku juga udah datang. Dia harus mati. Ibu, kamu datang. Pak Dev? Video dia udah viral di kota Torin. Yang datang nggak cuma mereka. Yang lain, aku tahan di bawah. Nggak boleh naik. Kalau nggak, sampah-sampah ini pasti udah mati dihajar. Ayah, lihat. Luka di kepalaku ini gara-gara dia. Cepat kumpulkan semua orang Clan Wells. Dan pembunuh bayarannya lagi sembunyi. Aku mau dia sujud minta maaf padaku. Anak bodoh, apa kamu kebanyakan baca komik di internet? Apa kamu tahu pria yang duduk di depanmu itu siapa? Ya, dia dulu memang naga langit. Tapi sekarang dia cuma pecundang. Indra, putramu hebat banget. Tapi kamu gimana? Dulu kamu juga payah. Dari kecil, kamu gak pernah pukul aku sekalipun. Tapi hari ini, demi orang asing ini, kamu pukul aku. Orang asing? Apa kamu tahu? Kalau bukan karena dia, klan kita nggak bakal kayak gini. Ayah, apa kamu lagi bercanda? Bercanda? Dulu ayahmu dipecat setelah kerja. Waktu itu Kak Hans yang carikan aku pekerjaan di bengkel motor. Kak Hans juga yang kasih aku modal buka toko. Aku baru bisa sukses dari bengkel kecil itu. Sampai jadi dealer mobil terbesar sekarang. Setiap mobil mewah di klan kita juga ada bagian punya Kak Hans. Apa kamu tahu? Rumah pertama yang aku beli pas menikah juga berkat bantuan Kak Hans. Udah lama berlalu, kamu juga nggak pernah nagih. Saat ini, rumah itu udah digusur. Aku baru punya uang buat bisnis properti bekas. Kalau nggak ada dia, nggak bakal ada perusahaan propertiku sekarang. Kalian bocah kurang ajar. Beraninya melawan Kak Hans. Kalau nggak ada Kak Hans, aku nggak mungkin jadi kepala sekolah. Betul. Taksi punyaku dulu juga dibantu sama Kak Hans. Kalau nggak ada taksi itu, aku nggak bakal punya perusahaan. Tapi kamu ini beraninya kurang ajar ke penolong kami. Halo semua, kami dari Klub Pendekar. Dulu karena kesombongan, kebodohan, serta kekejaman kami, udah buat banyak masalah. Kalau kamu adalah korban, silakan tulis di komen. Kami akan segera hubungi kalian dan bayar kompensasi 10 kali lipat. Aku umumkan, Klub Pendekar dibubarkan. Aku mohon kalian, maafkan kami. Maaf. Kak Hans, gimana menurutmu? Nah, oke, rekamannya bagus. Unggah saja. Kak Hans, belum semenit. Kolom komennya udah penuh. Kak Hans, kalau gitu aku seret orang gak berguna ini pulang dan didik dia. Indra. Iya. 20 tahun ini kamu nggak bisa didik dia. Sekarang kamu yakin bisa didik dia? Kayaknya
bocah-bocah ini harus dikasih kerjaan. Dave, Hadir. atur bocah-bocah ini kerja di grup naga. Cari lokasi konstruksi, biar mereka mulai dari bawah. Aku segera atur. Konstruksi. Halo semua, kami dari klub pendekar. Dulu karena kesombongan, kebodohan, serta kekejaman kami, udah buat banyak masalah. Kalau kamu adalah korban, silakan tulis di komen. Kami akan segera hubungi kalian dan bayar kompensasi 10 kali lipat. Aku umumkan, klub pendekar dibubarkan. Aku mohon kalian, maafkan kami. Maaf. Kak Hans, gimana menurutmu? Nah, oke, rekamannya bagus. Unggah saja. Kak Hans, belum semenit. Kolom komennya udah penuh. Kak Hans, kalau gitu aku seret orang gak berguna ini pulang dan didik dia. Indra. Iya. 20 tahun ini kamu nggak bisa didik dia. Sekarang kamu yakin bisa didik dia? Kayaknya bocah-bocah ini harus dikasih kerjaan. Dave, Hadir. atur bocah-bocah ini kerja di grup naga. Cari lokasi konstruksi, biar mereka mulai dari bawah. Aku segera atur. Konstruksi. Kenapa? Gak tega? Bukan gak kasihan. Gak kasihan. Kalian, aku peringatkan satu hal lagi. Mulai saat ini, putuskan uang saku buat para bocah ini. Dalam 5 tahun, semua uang yang mereka pakai harus mereka cari sendiri. Biar mereka rasakan sesulit apa hidup sebagai orang biasa. Kalau aku tahu, kalian diam-diam kasih mereka uang, yang bakal cari kalian, itu Dave. Kalian semua rekan kerjasama dengan grup naga. Jadi, pikirkan baik-baik. Satu kata dari Kak Hans, bukan hanya putuskan jalur bisnis kalian, tapi juga keturunan. Baik. Terakhir, aku sarankan kalian para bocah ini, jangan karena kalian punya uang jadi bisa seenaknya pamer kekayaan. Harus jadi orang yang lebih dermawan. Bantu mereka yang membutuhkan. Hari ini kalian ketemu aku. Kalau ketemu orang lain, suatu hari nanti kalian pasti dihajar. Ingat nggak? Ingat, Paman Hans. Pergi sana. Feby, kamu juga nggak makan enak di sini. Ayo pulang, ayah masakin yang enak. Aku udah kenyang karena kesal. Apa katamu? Aku nggak ngerti. Padahal kamu punya kemampuan. Kenapa harus pura-pura lemah begitu? Kalau begitu datang, kamu langsung buat mereka takut. Kita nggak mungkin dipermalukan. Aku juga nggak bakal canggung ini. Iya, buat mereka takut. Lalu apa? Biar aku dapat bawahan yang nggak berguna, atau biar kamu bisa punya teman yang nggak benar. Hans! Jangan kira kamu pura-pura lemah tapi kuat itu keren. Gayamu itu sekarang udah kuno. Kamu udah hilang 18 tahun, ya? Sekarang kembali, apa nggak bisa sekali-sekali buat putrimu senang? Feby, aku tanya kamu anggap aku naga langit atau anggap aku ayahmu? Sekarang di mataku, kamu bukan siapa-siapa. Minggir! Minggir! Feby di usia ini agak bandel, memang wajar. Iya, gimana pun udah 18 tahun, aku nggak pernah bicara baik-baik sama dia. Ini lebih susah dari negosiasi sama musuh. Gimana kalau kamu tanya kakak ipar? Menurutku sekarang, dia masih membenciku. Mana ada dendam di hubungan suami istri. Ayo, aku antar kamu. Ayo Kak Hans. Clara, aku lihat Feby baru-baru ini. Siapa dia? Clara, aku lihat Feby. Dia siapa? Hah? Aku tanya kamu, dia siapa? Pacarku. Pacar? Clara, dulu aku bahkan gak pedulikan nyawaku demi kamu. Sekarang, kita susah payah untuk bersama, kamu malah cari simpanan di belakangku. Jangan asal bicara. Aku bukan simpanan. Namaku Po.
Kamu jangan kasar begitu. Kita berdua nggak nikah sah. Sekarang aku masih lajang. Dulu kamu sendirian lawan 100 orang. Cuma karena kamu lagi marah besar. Kalau bukan aku, kamu pasti juga bakal begitu. Clara, kenapa kamu bicara kayak gitu, hah? Sakit hati kan? Lagian, dulu banyak cewek yang kejar kamu. Kak Hans, jangan buang waktu. Aku habisi dia buatmu. Tunggu dulu. Aku cuma demi pahlawan di hatiku. Sampai sembunyikan identitasku, rawat Feby selama 18 tahun. Sekarang kalau dipikir, aku beneran bodoh. 18 tahun cukup untuk rubah pahlawan di hatiku. Jadi orang gak berguna di depanku sekarang. Aku sekarang udah sadar. Aku cuma mau cari orang yang baik sama aku. Apalagi Paul ini muda, tampan, dan kaya. Hans, kamu udah telantarkan Clara selama 18 tahun. Apa kamu mau ganggu dia seumur hidup? Clara, apa menurutmu cowok kayak gini bisa baik sama kamu? Apa kamu nggak lihat kondisinya? Hah? Apa kamu nggak tahu apa tujuannya bersama kamu? Hans, kamu kayaknya nggak ngerti cinta. Usia nggak penting. Meski aku nggak ketemu Clara pas dia muda, tapi aku nggak masalah. Aku lebih suka dia yang sekarang. Ketenangannya setelah melewati badai kehidupan. Apa kamu berhak bicara? Dave, kita pergi. Kak Hans, Pergi! Kamu tunggu saja. Kak Hans, aku langsung selidiki siapa bocah itu. Dalam 12 jam, aku akan buat dia menghilang. Nggak perlu. Dave, Clara udah berkorban banyak demi aku selama 18 tahun ini. Karena ini pilihannya, aku harus hormati. Semoga dia bahagia. Ayo. Gimana urusan Paul itu? Cewek tua itu udah tergila-gila sama Paul. Yang buat Hans bertahan 18 tahun di penjara. Itu istri dan putrinya. Saat ini putrinya nggak paham dia. Dan istrinya selingkuh. Menurutku sekuat apapun orang. Juga nggak akan bisa hadapi. Kalau gitu, aku cari orang bodoh untuk uji dia. Aku sudah buat rencana bisnis 5 tahun, grup naga untukmu. Halo, ayah! Halo, Feby. Apa? Cepat, kalau enggak sedang aku keburu. Ayo. Cantik, buka pintunya, biar aku bisa main sama kamu. Aku bukan orang jahat. Aku pasti baik sama kamu. Feby, ini ayah. Buka pintu. Ayah. Cantik, sendirian. Pergi. Cewek ini galak juga. Sendirian minum jus di bar. Kamu unik juga. Apa kamu kesepian? Aku teman ya. Aku sudah bilang pergi, pergi, pergi. Sana. Cewek, kamu gak bisa diajak bercanda. Sialan, gak tahu diri. Tangkap dia. Ada apa ini? Ini, gimana ini? Berapa? 80 juta. Kamu sanggup bayar? Di kartu ini ada 200 juta. Sisanya, anggap saja aku traktir kalian minum. Gak cukup. Moodku lagi jelek. Sebelum aku hilang kesabaran, sebut hargamu.
lihat wajahku. Berapa harga? Harga diri. Itu nyawa laki-laki. Aku suruh kamu sebut harga baru. Kamu sebut saja berapa harganya. Aku beli. Gak tahu diri. Gak perlu. Kasih aku 1 menit untuk urus mereka. Di jalan ini, gak ada yang berani sama aku. Di wilayahku, gak ada yang berani ganggu dia. Di jalan ini, gak ada yang berani sentuh aku. Di wilayahku, gak ada yang berani sentuh dia. Serang! Rangga. Sialan, sebanyak ini gak ada yang bisa berkelahi. Apa kamu berani? Biarkan aku telepon. Gak perlu repot. Foto aku pakai ponselmu. Terus kirim ke sosmedmu. Kalau ada yang berani balas, anggap saja aku kalah. Habis kamu! Apa ada yang balas? Apa masih mau lanjut? Adi? Kak Hans, aku nggak ada urusan sama Usman. Oke, aku tahu. Hendra? Aku nggak kenal Usman, jangan dengar dia. Oke. Maaf ya, aku agak sibuk. Kak, karena kamu kenal mereka, kita cuma salah paham. Mereka kenal aku, tapi mereka nggak kenal kamu. Kak, aku yang bodoh nggak kenal kamu. Anda sebenarnya siapa? Ayahku itu naga langit yang dulu. Naga langit? Kak, kalau aku tahu dia putrimu, aku gak bakal berani lihatnya. Coba bilang, gimana selesaikan masalah ini? Kak, semua ini cuma salah paham. Bro, aku udah kasih kesempatan, tapi kamu nggak hargai. Sekarang minta maaf, udah percuma. Bukannya tiap hari cuma pikirkan hal yang aneh-aneh. Sini. Selesaikan pakai ini. Kalian, lepas sabuk kalian. Sambungkan. Lompat. Minta maaf. Maaf. Lompat sekali, minta maaf sekali. Maaf. Cepat dikit. Maaf. Lebih cepat lagi. Maaf. Aduh. Maaf. Sekarang, apa masih berani begini lagi? Cepat pergi. Tunggu. Ambil uang ini buat ganti bajumu. Nggak perlu, Kak. Ambil! Kalau kamu nggak masuk akal, aku harus masuk akal. Ini kebanyakan, Kak Han. Kali ini 80 juta, sisanya buat berikutnya. Berikutnya? Mulai sekarang, jauhi putriku. Kalau dia ketemu kamu lagi, uang ini langsung aktif dan jadi 2 kali lipat. Ngerti? Gak berani. Oh ya, Dev. Nanti aku kembalikan pelan-pelan. Bukan Kak Hans, kamu remehin aku ya. Tapi hari ini, aku merasa kamu kayak 18 tahun lalu. Aku pergi saja. Ayah, apa ayah nggak merasa hari ini keren banget? Apa keren banget? Aku cuma merasa hari ini bodoh banget. Tapi demi kamu, ayah bersedia korbankan semenit ini buat beraksi. Menurutku keren banget. Ngapain? Kenapa kamu datang ke tempat ini pakai baju kayak gini? Moodku nggak bagus. Kalau mood jelek, bisa salah langkah. Aku balik ke resto saja. Oh iya, Feby. Sebentar lagi ujian akhir. Kamu harus belajar yang benar. Kamu harus fokus soal belajar, oke? Ayah, apa kamu sudah tahu soal ibuku? Ayah, apa kamu sudah tahu soal ibuku?
Aku hormati keputusannya. Maksudku, gimana pun juga, kamu akan selalu jadi ayahku. Dave, sebulan lagi kumpulkan semua orang kita. Dalam segala situasi, aku selalu bersamamu. Gak separah itu. Aku cuma mau adakan ritual naga terbang, biar julukan naga langit lenyap sepenuhnya. Kak Hans, ini. Aku udah pertimbangkan. Julukan naga langit di mata orang lain adalah sebuah legenda. Tapi buatku, itu sebuah aib mendalam. Julukan itu rebut 18 tahun hidupku. Gak bisa pulang ke rumah, gak bisa ketemu keluarga. Sampai istri dan putriku pun harus hidup tanpa identitas asli. Sekarang aku udah bebas, tapi masa lalu ini masih menyeret hidupku saat ini. Aku udah putuskan, aku mau wujudkan ucapanku saat aku bebas. Kelak di kota Thorin cuma ada Hans, gak ada naga langit. Aku paham, Kak Hans. Ayo. Sudah selesai? Iya, Kak Hans. Hati-hati. Duluan ya, Kak Hans. Ya, dadah. Udah tutup, besok datang lagi. Clara, mending kamu kasih tahu dia. Hari ini aku datang, cuma mau bilang, besok aku mau nikah. Aku dan Paul mau hidup di kota Sutton. Kita nggak bakal ketemu lagi. Kamu nggak perlu bilang hal ini padaku. Aku bersulang buatmu. Buat cintaku yang udah berakhir. Hans, kamu jangan terlalu percaya diri. Selama ini aku udah hidup susah samamu. Waktu muda, naga langit yang jaya. Pas sama kamu, aku selalu cemas. Sekarang udah bebas, kamu gak mau jadi CEO. Malah buka resto jelek ini. Apa kamu pernah mikirin aku? Apa kamu pernah mikirin Feby? Justru demi kalian berdua, makanya aku pilih hidup seperti ini. Aku gak mau banyak bicara. Aku datang cuma mau bilang, beberapa bulan sama Paul, aku lebih bahagia dari samamu. Hans, kamu percuma hidup. Sampai sekarang, kamu masih panggil aku julukanku. Semoga kalian bahagia. Sayang, ayo pergi. Aku gak mau lihat dia lagi. Ayo. Betul, mobil hitam itu. Cepat kirim semua mobil grup naga buat cegat dan tangkap dia. Aku harus buat bocah itu sujud minta maaf. Kak Hans, berani rebut istrimu, aku akan habisi dia. Bukannya cuma Klanro, aku suruh anak buahku ke Sultan buat bunuh dia. Kalau mau minta maaf udah telat. Bocah nggak tahu diri jangan berlebihan. Kita lumpuhkan saja. Apa udah selesai? Aku mau bicara. Alasanku sembunyikan mereka selama 18 tahun, itu supaya mereka bisa jauh dari masalah dunia hitam dan jadi orang biasa. Tapi, aku juga harus hormati kebahagiaan yang dia pilih. Kak Hans, tapi menurutku bocah itu gak kayak orang biasa. Kalau dia ikut bocah itu pilihannya. Biarkan saja. Kalau tersakiti, kita bantu balas dendam. Aku capek, kalian pulang saja. Oh ya Dev, jangan lupa sama tugas yang aku kasih. Kenapa kamu buru-buru, ha? Aku buru-buru. Aku sudah janji jenguk ibu ke kota Sutton. Kamu nggak perlu kasih tahu aku masalah ini. Cewek itu dirayu dikit saja pasti balik lagi. Setelah kamu keluar, kamu gak pernah temani ibu. Pantas saja dia gampang dirayu sama cowok lain. Ibumu yang bilang
Kalau nggak ada aku, dia juga bisa hidup enak. Apa kamu nggak ngerti maksud sebenarnya? Hah? Dengar ya, kalau bukan karena aura pahlawan yang keluar waktu kamu marah, mungkin aku nggak di sini. Ayo, temani aku ketemu ibu. Aku bantu bawa dia pulang. Nggak mau, nanti sore ada rapat. Resto kecilmu ada rapat apa? Jangan sok sibuk. Beneran. Sayang, aku pulang. Kenapa ada kue? Hari ini kita nggak ada yang ulang tahun. Aku cuma mau makan kue, jadi beli yang besar. Sayang, kamu nggak jadi ke Gunung Banyo, kenapa udah pulang? Aku lupa bawa baju renangku, jadi aku kembali. Dia siapa? Siapa dia? Karena udah ketahuan, aku nggak akan tutupi lagi. Kelak, kalian anggap saja kakak adik. Paul, dasar brengsek! 18 tahun ini, aku udah mulai merasakan cinta lagi. Aku nekat nikah samamu. Tapi kamu malah begini. Udah. Kelak, kita nggak sembunyi lagi, oke? Kamu, dasar nggak tahu malu. Jangan kurang ajar! Paul, kamu pukul aku. Terus kenapa? Kamu kira kamu itu ceweknya naga langit? Kamu sekarang cuma cewek tua yang jelek. Tua dan jelek? Waktu kamu deketin aku, kamu gak bicara gitu? Karena udah kayak gini, aku kasih tahu saja. Menurutmu, aku bisa suka sama cewek tua kayak kamu? Kalau bukan Kak Kevin yang minta, aku gak bakal mau deketin kamu. Kak Kevin? Kevin? Betul. Kevin mau pakai kamu dan putri kesayanganmu untuk hancurkan Hans. Begini, bisnis kita bisa diperluas sampai kota Torin dan grup naga akan di bawah kendali kami. Dari awal, kamu cuma pion kami. Hans! Kamu yakin mau pensiun, Kak Hans? Setelah hari ini, semua urusan dunia hitam gak ada urusan lagi denganku. Aku akan pergi dari kota Torin untuk menebus semua utangku selama ini. Tapi omong-omong, awalnya aku mau nikah sama Velma. Tapi demi kebaikan kita semua, jadi aku terpaksa berkorban. Tapi aku nggak peduli. Cuma, kasihan Velma. Padahal kita berdua bisa nikah resmi. Sekarang cuma jadi simpanan. Kalau dipikir-pikir kasihan juga. Kalian? Untungnya hari-hari seperti ini cuma sampai hari ini. Berhenti. Ini properti pribadi. Dilarang masuk. Ibuku nyonya di rumah ini. Cepat pergi. Konyol. Klan Ro adalah klan besar di kota Sutton. Dilihat dari penampilanmu, Nyonya nggak mungkin punya putri kayak kamu. Kamu tunggu saja. Kamu nggak punya mata ya? Cepat kasih nona besar masuk. Untung ada kamu, ha? Dadah. Halo, Kak Kevin. Nggak nyangka hari ini dapat dua-duanya. Kalau kamu nggak mau kerjasama, kamu yang akan rugi. Ibu, aku jenguk. Ibu, minggir. Paul, apa yang kamu lakukan? Ternyata gampang banget. Awalnya aku pikir, gimana buat bocah sialan ini datang. Nggak nyangka, kamu malah datang sendiri. Ibu, apa yang terjadi? Dia itu bajingan. Paul, ibuku tulus sama kamu. Kenapa kamu begini sama dia? Tulus? Aku beneran makasih. Kalau bukan karena uang dari Kak Kevin, siapa yang mau dekati wanita tua ini? Beberapa bulan ini,
Kalau diingat aku merasa mual. Cih. Dasar nggak tahu diri. Apa kamu punya hati nurani? Aku akan hajar kamu demi bela ibuku. Jangan begitu ke Paul. Dasar pelakor. Jangan ikut campur ya. Dasar bocah sialan. Beraninya buat ribut di sini. Bikin ribut? Aku memang mau bikin ribut. Aduh. Aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Lepaskan. Arif, tolong aku. Mati kamu. Kak Kevin memang benar. Paul Tuan Muda Klanru memang gak berguna. Jangan ngomong lagi. Cepat singkirkan cewek gila ini. Aku bunuh kamu. Lepaskan. Tunggu saja kamu. Beneran seperti ayahnya. Putri Naga Langit memang punya semangat seperti ayahnya dulu. Cih. Udah, karena semuanya di sini, aku bawa kalian ketemu Kak Kevin. Kak Arif, kita biarin mereka pergi gitu aja. Ini terlalu mudah buat mereka. Apa maksudmu? Dari kecil, nggak ada yang berani pukul aku. Barusan aku dipukuli. Aku mau balas dendam. Kalau Kak Kevin tahu masalah ini, aku bakal jadi susah. Kak Arif, di kartu ini ada 200 juta. Apa ini bisa mempermudah? Aku kasih kamu 1 jam. Oke. Sebagai tuan muda Klanru, bisa-bisanya ditampar bocah sepertimu. Kalau sampai tersebar, aku akan malu besar. Dasar brengsek. Buat apa punya harga diri? Apa maksudmu? Apa maksudku? Tegakkan hukuman klan. Aduh, hukuman klan. Klan gak bermoral ini punya hukuman klan. Tunggu saja. Aku telepon ayahku sekarang. Tunggu dia datang. Kamu pasti mati. Mau telepon ya? Ayahmu. Kamu kira dia masih kaya dulu? Hah? Sekarang semangat dia udah terkuras habis. Putrinya nggak ngerti dia. Istrinya selingkuhi dia. Menurutku, dia sekarang lagi duduk di resto kecilnya dan kesepian. Feby, ibu yang salah sama ayahmu. Sekarang aku baru ngerti, hidup tenang itu kebahagiaan. Jangan pedulikan aku, cepat pergi. Ibu, simpan kata-katamu itu dan bilang sendiri. Mimpi saja, hari ini kalian gak bakal bisa pergi. Padahal aku mau temani kekasihku buat rayakan ulang tahunnya. Mood yang tadi bagus, malah dirusak kalian. Tapi gak apa, setidaknya kita gak perlu sembunyi lagi. Hah? Gak apa sayangku. Biar mereka semua lihat siapa yang lebih pantas jadi Nyonya Klanru. Kalian... Bawa kuenya kemari. Ayo, kalau gitu kita temani kekasihku rayakan ulang tahunnya. Kalau kalian buat aku senang, 1 jam ke depan, aku bisa buat kalian nggak terlalu sengsara. Pasang lilinnya. Aku mau buat permintaan. Jangan sentuh dia dengan tangan kotormu. Mau buat permintaan? Oke. Ayo buat permintaan, ayo buat permintaan, ayo buat permintaan. Sayang, aku belum bilang mulai tapi dia rusak kuenya. Gimana aku makannya? Nggak apa sayang, kalau gitu biar dia yang makan. Aku yang makan. Oke. Manis juga. Lepaskan. Aku yang makan. Ayo makan. Sayang, dia rusakin kuenya. Gimana ini? Sayang, kamu mau gimana? Baik-baik. Karena kamu rusak kuenya, kamu saja yang jadi kuenya. Feby! Ibu, lepaskan aku. Pegang yang erat.
Sayang, kamu bisa buat permintaan. Sayang, ayo buat permintaan. Sakit-sakit. Jangan buru-buru. Aku belum buat permintaan. Teman-temanku, apa menurut kalian naga langit hebat? Kalau aku bisa pilih, aku bersedia tukeran sama kalian. Waktu kecil, aku nggak bisa sekolah, nggak bisa belajar. Jadi, aku masuk ke dunia hitam ini. Dulu aku nggak ada pilihan lain, tapi mulai hari ini, aku mau jadi orang biasa. Orang yang bisa temani istri dan anaknya buat hidup dengan tentram dan damai. Teman-temanku, setelah aku minum arak ini, aku sarankan, jangan ikuti jalanku yang dulu. Bagus, bagus. Aku senang banget. Buka wine-nya. Kita rayakan. Ibu, tenang saja. Ayah pasti tolong kita. Kak Hans, gimana kalau Anda pertimbangkan lagi? Gak perlu, aku udah pertimbangkan 18 tahun. Sini sayang. Karena ini pesta ulang tahunmu, harusnya ada musik. Hah? Bawa mereka kemari. Jadi, lagu ini buat orang yang paling aku cintai. Film. Cinta nggak pernah kasih ruang untuk keraguan. Sayang sekali kalau melewati pertemuan yang ditakdirkan. Kalau aku udah putuskan untuk kasih semua hatiku. Apa ada orang kasih tahu dia agar nggak sakiti aku. Karena udah nyanyi, saatnya kita ke acara berikutnya. Paul, waktunya sudah tiba. Mereka beruntung banget. Teman-temanku, aku, Hans, hari ini undurkan diri. Kalau dulu aku ada salah paham sama kalian, kalian kasih tahu saja. Aku akan selesaikan hari ini. Kalau gak ada masalah, cuci tanganlah. Kelak di dunia hitam, gak ada lagi naga langit. Semuanya, hari ini aku baru tahu, orang dunia hitam gak bisa kontrol nasib mereka. Aku bakal tunjukkan naga langit yang dulu. Urusan berikutnya, kalian cuma boleh lihat, gak boleh ikut campur. Ayo. Gimana kalian temukan kami? Aku tanya kamu, di mana istri dan putriku? Mohon padaku. Kalau kamu mohon, aku kasih tahu. Aku nggak ada waktu buat omong kosong. Di mana istri dan putriku? Hans, ini kota Sutton. Kamu tahu klan kota Sutton? Itu bukan lawanmu. Meski kamu dewa langit sekalipun, juga nggak boleh sakiti istri dan putriku. Aku pasti akan balas kamu. Meski klanmu dewa langit sekalipun, kalau sakiti istri dan putriku, aku pasti akan balas kamu. Aku kasih kamu 3 detik. Pikir baik-baik.
3, 2. Aku bilang itulah Kevin. Arif bawa mereka ketemu Kevin. Kevin? Halo? Hans, ketemu di tempat lama. Tunggu aku. Ayo. Nggak apa. Berhenti. Hans, lama nggak ketemu. Kevin, lepaskan istri dan putriku. Aku bisa ampuni kamu. Bukan aku yang tentukan. Aku ampuni atau enggak. Hans, 18 tahun lalu, kamu buat mata kiriku buta. Pertempuran waktu itu, kamu buat aku terpuruk selama 18 tahun. Hari ini, kamu harus bayar utangmu dulu. Mau istri dan putrimu selamat? Boleh. Kamu maju selangkah demi selangkah. Kayak waktu itu, sampai ke hadapanku. Kevin, sebenarnya siapa yang dipenjara 18 tahun? Hah? Kenapa kamu nggak kapok juga? Apa kamu nggak dewasa? Hans, apa kamu nggak paham kondisinya sekarang? Hah? Siapa yang kasih kamu nyali buat ngomong begitu? Bos, semua proyek investasi grup harimau di luar dibatalkan. Sekarang arus dana kita putus. Apa katamu? Bos, semua proyek investasi grup harimau di luar dibatalkan. Sekarang arus dana kita putus. Apa katamu? Terus 10 menit yang lalu ada yang akuisisi semua saham grup kita. Semuanya ditransfer ke grup Naga. Pecundang! Halo, katakan. Apa katamu? Coba bilang lagi. Mana uangnya? Kutanya mana uangnya? Hans, ini ulah bukan? Hal kecil ini, Dave bisa urus dengan gampang. Zaman udah berubah. Urusannya yang bisa dibereskan pakai uang, nggak perlu pakai kekerasan. Diselesaikan pakai uang ya. Apa kamu kira kamu bisa pergi dengan aman hari ini? Teman-teman, serang! Kak Hans, persiapanmu banyak juga. Tenang dulu Kak Hans. Kak Hans, persiapanmu banyak juga. Tenang dulu Kak Hans. Kak Hans. Kevin, lepaskan istri dan putriku. Lepas. Kak Hans, hari ini aku cuma bercanda sama kamu. Aku cuma mau lihat, apa kamu masih seperti dulu setelah kamu keluar? Sekarang aku udah lihat, wibawamu masih ada. Kak Hans, mulai sekarang kita berdua kerja sama. Nanti kerja sama saja dengan mereka. Kevin, kamu didakwa kasus penculikan. Ayo ikut kami. Polisi, dia punya pistol. Tangkap dia juga. Ini cuma pistol mainan, dengar. Hans, kamu menipuku. Kamu tunggu saja. Ayo. Hans, nanti ke kantor polisi buat laporan. Baik, oke Pak Polisi. Ya.
Ayah, aku lapar. Lapar? Nanti ayah masakin kamu. Masih mau jadi nyonya besar? Gak mau, aku cuma mau hidup tenang. Hidup tenang? Buat laporan dulu.